Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana Khawarij itu bisa menyimpang akidahnya sedangkan mereka ahli Quran, Ustadz. Bukankah dengan menjadi ahli Quran dan ahli ibadah itu mereka menjadi ma'rifatullah? Jazakumullah khairan, Ustadz. Khawarij tidak paham Al-Quran. Nabi SAW memberikan penjelasan tentang mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin baca Quran tapi tidak melebihi hanajir, tidak bisa melintasi hanajir. Artinya tidak bisa masuk ke tenggorokan. Jadi cuma di mulut saja. Mereka hafal Qiyamul Lail, mereka rajin baca Quran, puasanya rajin, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kalau kalian bandingkan antara ibadah kalian dengan ibadah mereka, taqalluhu, maka kalian akan menganggap betapa sedikitnya ibadah kalian. Wajah mereka pucat karena jarang tidur di waktu malam. Dan mereka rata-rata orang yang kalau puasa sangat serius, rajin puasa. Mereka banyak baca Quran, tapi la yujawizu hanajirahum, namun tidak bisa melampaui tenggorokannya. Jadi bagaimana bisa masuk ke dalam batin? Sementara Al-Quran bisa memberikan manfaat ketika sang hamba mentadaburi isinya, paham tentang maknanya, sehingga ketika belajar dan dia paham tentang isi, itulah yang bisa memberikan manfaat. Maka ibarat sebuah tanaman yang disirami tapi ditutupi oleh plastik, sehingga akarnya tidak bisa menyerap itu air, tidak bisa menyerap aneka pupuk yang sudah diberikan karena ditutupi plastik. Dan lapisan plastik itu yang membuat Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hatinya, disebabkan karena kebencian yang berlebihan dan ghulu yang berlebihan. Makanya terkadang sifat tertentu itu menjadi penyebab sang hamba terhalang untuk dapat hidayah. Karena itu Anda bisa lihat karakter Khawarij cuman bermodal semangat-semangat, tapi di saat yang sama dia justru membenci kaum muslimin. Dan mereka berangkat dari kebencian itulah kemudian menyesatkan semua selain kelompoknya dan mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kurang apa sampai Ali bin Abi Thalib dikafirkan? Dan sebelum itu di zaman Nabi SAW, orangnya suka mengkritik sampai Rasulullah SAW dikritik. Anda bisa bayangin, Nabi dikritik. Sebab Khawarij tidak betah melihat apa yang menurut mereka salah, walaupun itu belum tentu salah. Saya ulang ya, Khawarij tidak bisa melihat apa yang menurut mereka salah, padahal belum tentu salah. Saat Nabi SAW di Ji'rana membagi ghanimah, memang ada yang dikasih banyak dan ada yang dikasih sedikit. Dzul Khuwaisirah komentar, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Jadi dia protes dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal keputusan beliau keputusan yang paling adil. Maka Rasulullah SAW spontan beliau marah dan beliau mengatakan, "Famal ladzi ya'dil illam a'dil." Siapa manusia di muka bumi ini yang bisa bersikap adil kalau aku nggak bisa bersikap adil? Padahal beliau manusia yang paling mulia. Seperti itu karakter Khawarij. Jadi apa yang mereka lihat seolah-olah salah, padahal aslinya belum tentu salah. Tapi mereka nggak betah untuk langsung menembakkan kritikan, langsung nyerang. Kamu salah ini, kamu, dan seterusnya. Padahal aslinya belum tentu salah. Itu diantara kriteria Khawarij. Kalau memang salah, kemudian dinyatakan salah, itu benar. Tapi kalau belum tentu salah, disalahkan atas pertimbangan pribadi, ya ini salah yang menyalahkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memberontak Ali dan menganggap bahwasanya Ali telah kufur, Ali telah keluar dari Islam sejak peristiwa Tahkim. Jadi peristiwa Tahkim, mungkin Anda sudah sering ya mendengar peristiwa yang disebut dengan peristiwa Tahkim. Ketika Ali dan Muawiyah itu bersitegang sampai terjadilah peristiwa perang
Siffin. Kemudian setelah itu dilakukan rekonsiliasi agar ini tidak keterusan, dalam rangka menjaga darah kaum muslimin agar jangan sampai terlalu banyak korban. Maka ada dari pihak Ali dan ada dari pihak Muawiyah. Masing-masing mengutus wakil. Ini adalah Abu Musa dan yang ini sahabat Amr bin As. Dua-duanya sahabat yang mulia. Bukan tipe politikus yang seperti kita kenal di masa sekarang, yang bahkan sampai pada titik suka menipu dan seterusnya, mengelabui dan seterusnya. Ada yang bilang bahwa Abu Musa ceramah duluan dan menyatakan bahwa mulai hari ini aku menyatakan kepemimpinan Ali telah berakhir sebagaimana aku melepaskan cincin ini. Setelah itu Amr bin As mengatakan, mulai hari ini aku menyatakan bahwa Muawiyah adalah pemimpin kaum muslimin sebagaimana aku memasang cincin ini. Ini dusta. Cerita seperti ini dusta. Kok bisa, Pak? Ali radhiyallahu anhu tetap jadi khalifah pasca peristiwa tahkim. Sehingga nggak ada istilah bahwa Ali ketika itu dilengserkan dengan cara penipuan lalu Muawiyah diangkat. Sebab Ali ketika itu tetap jadi khalifah. Pasca peristiwa tahkim ini kan orang Khawarij nggak terima. Akhirnya mereka malah menyalahkan Ali dan mengkafirkan Ali dengan alasan Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia dan meninggalkan hukum Allah. Akhirnya mereka kemana-mana mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan Ali telah berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, karena menyerahkan kepada manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika berdebat dengan Khawarij menyampaikan alasan ini. Dia telah menyerahkan hukum kepada manusia dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu kesimpulan Khawarij. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah berkaitan dengan sengketa yang terjadi pada suami istri. Allah taala mengatakan, "Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau terjadi sengketa, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut akan terjadi perpecahan di antara suami istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tunjuk wakil dari keluarga suami dan tunjuk wakil dari keluarga istri. Lalu mereka rembukan untuk menentukan bagaimana kesimpulan tentang keluarga ini, lanjut atau bubar. Kata Ibnu Abbas, mana yang lebih penting? Urusan suami istri atau urusan darah kaum muslimin? Mereka jawab, tentu urusan darah kaum muslimin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan suami istri kembali kepada dua orang wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, lalu kenapa kau kafirkan Ali bin Abi Thalib yang menunjuk wakil dari pihak Ali dan wakil dari pihak Muawiyah untuk berunding? Nah, akhirnya mereka sadar. Sebagian Khawarij sadar. Padahal sebelumnya Ali bin Abi Thalib dikafirkan untuk itu. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib sedang ceramah, di belakang itu banyak orang yang celebung. Inil hukmu illa lillah. Tiba-tiba langsung komentar di belakang, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini orang lagi diceramai oleh Ali, malah komentar seperti itu. Lalu Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu kalimat yang benar, Al-Quran, tapi maksudnya salah. Dan mereka salah paham. Nah, karena itu Anda perlu memahami bahwa Khawarij memang orang yang dekat dengan Quran dalam arti menghafal Quran, tapi mereka nggak paham. Itulah bahayanya ketika orang tidak paham Al-Quran, walaupun dia banyak membaca Al-Quran, namun tidak ada fungsinya karena dia tidak bisa mentadaburinya. Wallahu a'lam.